Oke teman-teman, jadi di materi kali ini kita akan membahas terkait dengan kegiatan audit yang terjadi di bagian siklus tim persediaan dan juga di bagian tim perbudakan di sebuah perusahaan. Hal ini dilakukan untuk auditor agar mendapatkan keyakinan bahwa jumlah persediaan yang ada di gudang perusahaan itu memang benar-benar ada dan jumlahnya itu dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Oke teman-teman, kita masuk ke chapter 21 dengan judul Audit Siklus Persediaan dan Pergudangan. Perlu kita tahu teman-teman, pengertian dari audit siklus dan persediaan dan pergudangan. Siklus persediaan dan pergudangan itu bersifat unik karena hubungannya yang erat dengan siklus transaksi lainnya. Pada perusahaan manufaktur, bahan baku masuk ke siklus inventaris dan pergudangan itu dan siklus akuisisi dan pembayaran. Sedangkan tenaga kerja langsung masuk di siklus penggajian dan personalia. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompleksitas audit persediaan ada 3 teman-teman. Yang pertama itu persediaan seringkali menjadi akun terbesar di neraca. Yang kedua itu persediaan juga seringkali berada di lokasi yang berbeda sehingga menyulitkan pengendalian fisik dan perhitungan. Yang ketiga itu ada item perusahaan yang beragam seperti perhiasan, bahan kimia, dan komponen elektronik seringkali sulit untuk diamati. Kita masuk ke fungsi bisnis dalam siklus dan dokumen dan catatan terkait. Yang pertama kita masuk ke bidang bahan baku. Untuk di bahan baku sendiri yaitu di debitnya itu ada persediaan awal, pembelian, lalu persediaan akhir. Untuk di kredit itu ada bahan baku yang digunakan. Yang kedua itu masuk ke tenaga kerja langsung. Untuk tenaga kerja langsung sendiri di bagian debitnya itu ada tenaga kerja langsung manufaktur sebenarnya. Lalu yang kedua itu tenaga kerja langsung manufaktur terapan. Lalu yang ketiga itu ada biaya overhead pabrik. Di biaya BOP ini untuk biaya debitnya itu biaya overhead sebenarnya. Lalu di bagian kredit ada biaya overhead yang diterapkan. Dari ketiga itu dicakupkan ke dalam barang dalam proses atau BDP. Nah, di dalam BDP itu di sebagian debit itu ada yang dinamakan persediaan awal dan persediaan akhir. Lalu di bagian kredit itu ada harga pokok produksi. Lalu di bagian barang dalam proses ini kita masuk ke barang jadi. Di barang jadi itu di sebelah debitnya itu ada persediaan awal dan persediaan akhir. Lalu untuk bagian kreditnya itu ada harga pokok penjualan. Nah, setelah masuk ke tahap barang jadi, kita masuk ke tahap yang terakhir yaitu ada harga pokok penjualan. Oke teman-teman, kita masuk ke fungsi siklus pergudangan dan persediaan. Yang pertama itu masuk ke tahap proses pesanan pembelian, yang dimana itu permintaan pembelian adalah formulir yang digunakan untuk meminta departemen pembelian memesan persediaan saat gudang penyimpanan itu membutuhkan bahan baku. Lalu ada tahap yang kedua itu disebut penerimaan bahan baku, melibatkan pemeriksaan bahan yang diterima dari segi kualitas, kuantitas. Departemen penerimaan itu menyiapkan laporan penerimaan sebagai dokumentasi sebelum pembayaran dilakukan. Lalu ada tahap yang ketiga yaitu penyimpanan bahan baku. Setelah diterima, bahan baku itu disimpan ke gudang penyimpanan. Ketika departemen lain membutuhkan bahan baku untuk produksi, personel itu mengajukan permintaan yang menunjukkan jenis dan jumlah yang dibutuhkan. Yang keempat, kita masuk ke tahap memproses barang dan proses produksi, yaitu perusahaan menentukan jenis barang jadi dan jumlah yang akan diproduksi berdasarkan pesanan khusus dari pelanggan, perkiraan penjualan, tingkat persediaan, dan barang jadi. Lalu kita tahap kelima yaitu penyimpanan barang jadi. Setelah barang jadi selesai dibuat, barang tersebut itu ditempatkan di gudang penyimpanan untuk menunggu pengiriman. Yang terakhir itu ada pengiriman barang jadi, merupakan bagian siklus perjualan dan penagihan. Kita masuk ke bagian perusahaan yang masuk dalam kegiatan audit persediaan. Yang pertama itu memperoleh dan mencatat bahan baku, tenaga kerja, dan overhead.
melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi baik dalam siklus akuisisi dan pembayaran maupun siklus penggajian dan personalia. Yang kedua, mentransfer aset dan biaya secara internal, mencakup proses produksi dan penyimpanan barang jadi, itu dicatat dalam catatan akuntansi biaya yang independen dari siklus lain. Lalu yang ketiga ada pengiriman barang dan pencatatan pendapatan dan biaya merupakan itu bagian dari siklus penjualan dan penagihan, menguji pengendalian internal atas pencatatan pengiriman. Lalu yang keempat, ada amati inventaris secara fisik. Auditor itu harus mengamati klien yang melakukan perhitungan inventaris fisik untuk menentukan apakah dicatat benar, ada pada tanggal neraca dan dihitung dengan benar. Lalu yang terakhir ada harga dan komplikasi persediaan. Biaya diuji untuk menentukan apakah telah mengikuti metode persediaan dengan benar dan sesuai standar akuntansi. Pengujian komplikasi persediaan ini yaitu untuk memverifikasi apakah jumlah fisik diringkas dengan benar dan jumlah harga persediaan itu diperluas dengan benar. Selanjutnya kita masuk ke audit akuntansi biaya. Yang pertama itu ada pengendalian akuntansi biaya. Pengendalian ini itu proses yang mempengaruhi persediaan fisik dan pelacakan biaya terkait sejak bahan baku diminta hingga penyelesaian produksi dan pemindahan ke penyimpanan. Di dalam pengendalian ini itu ada dua ya teman-teman, pengendalian fisik atas bahan baku, barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Lalu yang kedua itu ada kontrol atas biaya terkait. Kita masuk ke yang kedua, pengujian akuntansi biaya. Nah, pengujian akuntansi biaya di sini yaitu memahami pengendalian internal dalam sistem akuntansi biaya, menilai resiko pengendalian, menentukan tingkat dan merancang pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif terkait aspek akuntansi biaya. Lalu kita masuk ke aspek akuntansi biaya. Yang pertama itu ada kontrol fisik. Untuk kontrol fisik sendiri yaitu auditor memeriksa area penyimpanan bahan baku untuk menentukan apakah persediaan ini dilindungi dari pencurian dan penyalahgunaan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang kedua ada dokumen dan catatan untuk memindahkan persediaan, memverifikasi semua pemindahan yang sebenarnya itu tercatat jumlah, deskripsi, dan tanggal semua pemindahan yang tercatat itu akurat. Lalu yang ketiga itu ada file induk persediaan perpetual, menguji arsip untuk persediaan perpetual dengan memeriksa dan dokumentasi yang mendukung penambahan dan pengurangan jumlah persediaan dalam arsip induk. Lalu yang keempat itu ada catatan biaya unit. Data biaya yang akurat penting untuk persediaan bahan baku, proses produksi, dan barang jadi dinyatakan secara wajar. Oke. Seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh Mas Yovan terkait dengan kegiatan audit untuk bagian di persediaan dan juga gudang untuk di sebuah perusahaan, maka auditor perlu melakukan analisis prosedur untuk mencari bukti atau asersi terkait dengan adanya ketidakselarasan atau kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, biasanya tujuan dari kegiatan analisis prosedur ini adalah untuk mencari atau mendapatkan bukti serta asersi yang berhubungan dengan kegiatan di persediaan atau juga gudang di sebuah perusahaan seperti itu. Nah, untuk bagian analisis prosedur serta tujuan yang mungkin bisa diharapkan dari kegiatan tersebut adalah yang pertama yaitu auditor perlu melakukan perbandingan dari persentase margin kotor dengan tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Nah, tujuan ini itu bertujuan untuk mendapatkan pernyataan yang lebih besar atau pernyataan yang lebih kecil mengenai sebuah persediaan dan harga pokok penjualan yang ada di perusahaan seperti itu. Yang selanjutnya yaitu adalah auditor perlu membandingkan perputaran persediaan seperti dari harga pokok penjualan yang dibagi dengan rata-rata sebuah
jumlah persediaan di sebuah perusahaan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan kemungkinan terjadinya ketersediaan usang yang dapat mempengaruhi persediaan dan juga biaya barang yang dijual yang akan kepada konsumen seperti itu. Yaitu adalah yang selanjutnya, auditor akan mendapatkan sebuah bukti terkait dengan inventaris yang berlebihan atau kurang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah auditor perlu membandingkan biaya per unit persediaan dengan biaya tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk auditor untuk mendapatkan bukti terkait dengan pernyataan biaya berlebihan atau pernyataan biaya yang terlalu rendah mengenai biaya unit yang mempengaruhi inventaris dan harga pokok penjualan dari sebuah persediaan di sebuah perusahaan seperti itu. Dan selanjutnya, auditor perlu membandingkan nilai inventaris yang diperluas dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bertujuan auditor agar dapat mendapatkan bukti terkait dengan kesalahan penyajian dalam kompilasi biaya unit atau eksistensi yang memengaruhi inventaris dan juga biaya barang yang dijual oleh perusahaan kepada konsumen seperti itu. Dan selanjutnya, auditor perlu melakukan membandingkan biaya manufaktur tahun berjalan dengan biaya-biaya manufaktur di tahun sebelumnya, seperti biaya variabel yang harus disesuaikan dengan perubahan volume. Hal ini bertujuan untuk auditor ini mendapatkan bukti atau kemungkinan terjadinya kecurangan terkait dengan kesalahan penyajian biaya per unit persediaan, terutama tenaga kerja langsung dan overhead manufaktur yang dapat mempengaruhi dari jumlah inventaris dan harga pokok penjualan seperti itu. Oke, yang selanjutnya setelah auditor melakukan analisis prosedur terkait dengan kegiatan persediaan dan juga pergudangan di sebuah perusahaan, maka selanjutnya auditor perlu melakukan pengamatan fisik persediaan. Hal ini dilakukan terkait dengan pengamatan fisik persediaan di sebuah perusahaan itu bertujuan untuk melakukan sebuah kegiatan yang menyatakan adanya kebenaran atau ketepatan dari jumlah inventaris atau persediaan yang dimiliki oleh perusahaan yang juga tercatat di laporan keuangan seperti itu. Nah, untuk pengamatan fisik persediaan di sebuah perusahaan ini itu adalah auditor perlu melakukan tur ke fasilitas persediaan klien seperti bagian di penerimaan penyimpanan, terus kemudian bagian manufaktur atau di bagian produksi, bagian juga di perencanaan dan area penyimpanan catatan atau invoice dari kegiatan persediaan atau sebuah pergudangan di perusahaan seperti itu. Nah, untuk dari persyaratan untuk pengamatan di persediaan di sebuah perusahaan itu adalah auditor perlu hadir pada saat menghitung inventaris juga untuk menentukan gitu saldo akhir tahun dari jumlah inventaris yang dimiliki oleh perusahaan seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah amati prosedur perhitungan klien seperti itu. Nah, jadi ketika auditor melakukan perhitungan fisik atau pengamatan fisik terhadap di perusahaan klien, maka auditor juga perlu melakukan pengamatan terkait dengan penghitungan inventaris yang dilakukan oleh klien. Hal ini supaya auditor mengetahui terkait dengan kegiatan perhitungan persediaan yang terjadi di perusahaan, dan juga auditor supaya dapat mengetahui hal-hal mana yang perlu dilakukan kegiatan audit seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah auditor perlu melakukan penyelidikan tentang dari prosedur di perhitungan sebuah persediaan yang ada di gudang di perusahaan seperti itu. Hal ini bertujuan auditor itu perlu memahami terkait dengan dari prosedur perhitungan yang terjadi di perusahaan. Hal ini supaya auditor lebih touch in kepada sebuah perusahaan, supaya auditor juga lebih mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sebuah perusahaan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah auditor perlu melakukan pengujian mandiri terhadap perhitungan fisik yang terjadi di persediaan perusahaan. Hal ini bertujuan auditor itu perlu melakukan sebuah
perhitungan fisik secara mandiri yang tidak dicampur tangani oleh pihak perusahaan. Hal ini supaya auditor yakin gitu bahwa memang jumlah inventaris yang dimiliki oleh sebuah perusahaan itu memang nyata atau sebenarnya terjadi seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu adalah auditor perlu melakukan kontrol atas hitungan fisik gitu dari yang terjadi di sebuah perusahaan. Nah, hal ini mencakup instruksi klien yang tepat untuk hitungan fisik, pengawasan oleh perusahaan, dan juga verifikasi internal independen atas hitungan oleh bagian si perusahaan klien. Dan juga auditor perlu melakukan rekonsiliasi independen atas hitungan fisik dengan berkas induk yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi setelah auditor melakukan hitung secara mandiri terkait dengan jumlah inventaris yang ada di perusahaan, maka auditor perlu melakukan rekonsiliasi terkait dengan berkas yang terlibat dalam sebuah persediaan untuk mendapatkan keyakinan bahwa memang jumlah inventaris yang dimiliki perusahaan itu yang nyata adanya seperti itu. Dan selanjutnya setelah auditor melakukan perhitungan fisik, maka auditor perlu menentukan keputusan audit. Nah, di bagian keputusan audit terkait dengan kegiatan audit inventaris dan juga di pergudangan ini meliputi pemilihan dari prosedur audit, penentuan waktu pelaksanaannya itu kapan, dan juga penentuan ukuran sampelnya itu seberapa luas seperti itu, dan juga pemilihan item yang perlu dilakukan auditor secara fisik seperti itu. Nah, untuk terkait dengan waktu pelaksanaan, nah auditor ini tuh perlu gitu memutuskan apakah hitungan fisik ini dapat diambil sebelum akhir tahun, terutama atas dasar keakuratan file induk persediaan dari perpetual di sebuah perusahaan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ukuran sampel, yaitu auditor perlu menentukan atau mempertimbangkan jumlah total jam atau jumlah total yang dipakai oleh perusahaan atau yang dihabiskan oleh perusahaan daripada jumlah item inventaris yang dihitung seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah bagian pemilihan item. Nah, di bagian sini auditor itu perlu melakukan pengamatan terkait dengan perhitungan item yang paling signifikan dan juga sampel representatif dari item persediaan yang umum, dan juga hal ini auditor perlu menanyakan tentang item yang sudah usang seperti itu. Jadi di bagian sini itu auditor perlu melakukan perhitungan item yang sudah ditentukan di bagian sampel dan juga menanyakan kepada bagian manajemen perusahaan terkait dengan sebuah persediaan yang sudah usang seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita masuk bagian dari tes observasi fisik. Nah, auditor ini melakukan tes observasi fisik seperti melakukan perhitungan fisik dari persediaan di sebuah perusahaan. Tujuannya adalah untuk melihat terkait dengan saldo dan pengujian rincian saldo yang terjadi di persediaan fisik seperti itu. Nah, hal ini tes observasi fisik itu dibagi menjadi dua bagian, itu adalah tujuan audit terkait saldo, kemudian di bagian di prosedur pengamatan, yang selanjutnya adalah di bagian di komentar seperti itu. Dan di bagian pertama, nomor pertama itu adalah tujuan audit terkait saldo, yaitu adalah auditor perlu melihat terkait dengan persediaan seperti dicatat pada tag yang ada atau keberadaan seperti itu. Nah, untuk bagian di prosedurnya itu adalah auditor perlu memilih sampel acak dan juga identifikasi tag. Nah, untuk di komentarnya itu adalah auditor perlu mengungkap inklusi item yang tidak ada seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah di bagian tujuan audit terkait saldo, nomor 2-nya itu adalah persediaan yang ada diberi tag dan dihitung serta dicatat untuk memastikan tidak ada yang hilang atau masuk ke dalam bagian asersi kelengkapan seperti itu. Nah, untuk bagian di prosedur pengamatannya itu adalah auditor perlu melakukan pemeriksaan persediaan untuk memastikan bahwa
persediaan yang dimiliki oleh perusahaan itu sudah diberikan teks seperti itu. Dan yang selanjutnya di komentar itu adalah auditor perlu mengarahkan kepada perhitungan inventaris seperti itu. Kemudian yang selanjutnya auditor itu perlu melakukan persediaan yang dihitung secara akurat, yaitu yang masuk ke dalam asersi dari akurasi seperti itu. Dan ini untuk bagian di prosedurnya itu adalah dengan menghitung ulang jumlah yang dimiliki oleh perusahaan seperti itu. Nah, untuk bagian di komentarnya itu adalah auditor perlu merekam jumlah dalam file audit seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke bagian audit harga dan kompilasi. Nah, di bagian sini itu adalah auditor seperti melakukan kontrol harga dan sebuah kompilasi dari persediaan yang dimiliki oleh perusahaan seperti itu. Hal ini dilakukan dengan pengujian harga persediaan, mencakup semua pengujian harga satuan untuk menentukan apakah harga tersebut benar. Pengujian kompilasi persediaan ini mencakup pengujian ringkasan klien atas jumlah persediaan, menghitung ulang harga dikalikan dengan jumlah, dan menelusuri total ke buku besar seperti itu. Inti dari bagian di audit ini adalah dari bahan baku masuk ke bagian perusahaan, terus kemudian dikategorikan sebagai bahan baku dan juga masuk ke bagian di persediaan perusahaan. Nah, dari kegiatan itu maka bahan baku masuk kegiatan di produksi perusahaan. Yang selanjutnya berhubungan dengan kegiatan siklus gaji dan juga HRD atau di bagian di personalia seperti itu. Nah, dari bagian di produksi dan gaji maka masuk ke bagian barang jadi dan juga di bagian di penjualan dan juga penagihan. Baik, yang selanjutnya masuk ke studi kasus. Salah satu spesialis perhitungan persediaan yang sangat besar adalah Regis. Nah, dari kasus Hines ini terkait tidak efektivitas pengelolaan persediaan perusahaan. Nah, yang pertama itu bagaimana Regis membantu Hines dalam manajemen persediaannya. Yang kedua adalah apa yang mendorong Hines menggunakan penyediaan layanan seperti Regis. Yang ketiga, apakah tanggung jawab auditor untuk mengamati persediaan fisik berbeda jika perusahaan mempekerjakan spesialis. Persediaan seperti Regis untuk melakukan pengadilan dibandingkan dengan meminta karyawannya sendiri untuk melakukan perhitungan persediaan. Yang keempat, apakah harapan Anda terhadap hasil observasi fisik klien perubahan persediaan jika klien menyewa perusahaan seperti Regis? Dan yang terakhir, apa keuntungan dan kerugian menyewa spesialis persediaan seperti Regis? Masuk ke dalam jawaban dari kasus Hines. Yang pertama itu, Regis sebagai penyedia layanan inventaris profesional membantu Hines dengan menyediakan teknologi dan metode yang canggih dalam mengelola persediaan. Mereka menawarkan layanan inventaris yang akurat dan efisien, menggunakan teknologi seperti perangkat genggam dan perangkat lunak khusus untuk memindai dan mencatat jumlah stok. Hal ini membantu Hines untuk lebih mudah dalam memonitor dan mengelola stok barangnya, mengurangi resiko kekurangan atau kelebihan stok, serta mempercepat proses audit persediaan. Yang kedua, Hines memutuskan untuk menggunakan layanan dari penyedia seperti Regis karena Regis memiliki keahlian dan alat khusus yang bisa memberikan hasil lebih cepat dan akurat dibandingkan jika mereka menggunakan karyawan internal. Dengan menggunakan layanan spesialis persediaan, Hines bisa meningkatkan efisiensi dan ketelitian dalam manajemen stok mereka, mengurangi potensi kesalahan manusia, serta menghemat waktu dan biaya operasional. Yang ketiga, tanggung jawab auditor untuk mengamati persediaan fisik tidak berubah meskipun perusahaan mempekerjakan spesialis seperti Regis. Auditor tetap bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data persediaan akurat dan sesuai dengan catatan keuangan. Auditor harus mengevaluasi proses dan metode yang digunakan oleh Regis, seperti memverifikasi bahwa Regis melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku. Yang keempat, jika klien menyewa perusahaan seperti Regis, harapan terhadap hasil observasi fisik adalah bahwa data yang diperoleh lebih akurat dan terstruktur dengan baik. Karena Regis adalah spesialis dalam manajemen persediaan,
Diharapkan mereka bisa menyediakan data yang mendetail, tepat waktu, dan dapat diandalkan. Hal ini memungkinkan auditor untuk mendapatkan keyakinan lebih besar terhadap integrasi dan persediaan air. Berikut adalah keuntungannya. Yang pertama, akurasi yang lebih tinggi karena Regis menggunakan teknologi dan metode yang lebih canggih. Yang kedua, hemat waktu karena proses pencatatan persediaan menjadi lebih cepat. Yang ketiga, mengurangi beban pekerjaan karyawan internal yang bisa difokuskan pada tugas-tugas lain. Namun, di sisi lain, selain Regis memiliki kelebihan, Regis juga memiliki kerugian. Yang pertama, biaya tambahan karena harus membayar layanan pihak ketiga. Yang kedua itu ketergantungan terhadap pihak eksternal yang bisa menjadi kendala jika ada masalah dengan kinerja atau kerahasiaan data. Yang ketiga, potensi kurangnya pemahaman mendalam mengenai operasi spesifik perusahaan jika pihak eksternal tidak familiar dengan bisnis.